Shalom, sahabat terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan kami bersama Lentera Embun Pagi. Langsung dari studio Voice of Seven, bekerja sama dengan Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Surabaya. Dengan tema hari ini adalah, ada apa dengan cinta? Apakah kamu jatuh cinta? Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dari mana datangnya lintah? Dari ladang turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Filosofi Jawa mengatakan, witing tresno jalaran soko kulino. Seorang penulis yang terkenal, Ellen White, di dalam bukunya Amanat kepada Orang Muda, halaman 409 mengatakan, cinta itu suatu pemberian yang amat indah yang kita terima dari Tuhan. Kasih yang bersih dan cinta bukanlah suatu perasaan, melainkan satu asas. Pantun di atas dikenal hampir semua orang. Bahkan orang sering menyanyikannya. Apakah hanya pandangan mata yang menjadi ukuran? Perasaan seseorang jika apa yang kamu lihat, lalu kamu mengingini apa itu cinta. Salah satu pengalaman yang menggetarkan jiwa seorang remaja adalah jatuh cinta. Sejuta rasanya. Jatuh cinta bisa dijadikan buku, jadi film, jadi lagu, jadi lukisan, dan juga jadi tarian, dan juga menjadi suatu bahan drama yang sangat unik. Sepanjang zaman hidup manusia, biasanya jatuh cinta itu dianggap sebagai perasaan yang tiba-tiba tertarik, terikat secara fisik dan emosi terhadap lawan jenis. Ada dua istilah asing, yaitu crusher dan hero worship. Crusher adalah satu keinginan yang kuat untuk memperoleh perhatian dari lawan jenis yang lebih tua. Hero worship adalah satu perasaan kagum dan ingin untuk mengingatkan diri kepada seseorang yang merupakan pujiannya. Umumnya kedua hal ini dilakukan dari jarak jauh dan tidak secara terus terang pada orang yang dikagumi. Sahabatku, para pemirsa yang budiman dan setia dimanapun Anda berada, Lentera Embun Pagi. Banyak orang menggunakan istilah cinta monyet untuk merujuk kepada perasaan cinta yang kadang-kadang dialami oleh seseorang remaja. Untuk menyederhanakan pengertian kita akan menggunakan perkataan nifatusai yang berarti bukan cinta sejati.
Dan yang dimaksud di sini adalah seseorang remaja yang memuja lawan jenisnya, bahkan membahayakan bagi orang itu memiliki berbagai sifat agung yang tidak berdasarkan fakta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Seorang pria dan wanita saling terpikat satu sama lain dan mengalami gejala berikut ini. Bila muka bertemu muka, detak jantung mengikat. Bila berjauhan, segala strategi direkayasa untuk dapat saling mendekat. Tetapi bila berdekatan, menjadi salah tingkah. Lalu bagaimana? Berdiam diri, bibir membisu. Bagi terkatup lem uhu. Sementara dalam jiwa bergejolak memalu. Sejuta rasa yang ingin dinyatakan. Tidak boleh dipendam di dalam hati. Lalu bagaimana? Ada apa dengan cinta? Perubahan-perubahan gratis pun terjadi. Seorang yang selebor menjadi rapih. Seorang yang pemalas menjadi rajin. Seorang yang pengecut menjadi pemberani. Seorang yang brutal menjadi lembut. Seorang yang jujur menjadi pendusta. Seorang yang pemalu menjadi percaya diri. Seorang yang berdiam menjadi fasis lidah. Seorang yang egois menjadi rela berkorban. Namun anehnya bisa juga terjadi. Seorang yang menurut menjadi pembangkang. Seorang yang setia menjadi penyeleweng. Seorang sahabat menjadi pengkhianat. Seorang yang hemat menjadi pemboros. Seorang yang manis budi menjadi penfitnah. Semua itu katanya gara-gara jatuh cinta. Banyak karya agung lahir dari dorongan cinta seperti ini. Novel, syair, lukisan, jasa, dan pengorbanan. Namun, tidak jarang cinta pun dapat menimbulkan strategi seperti perkelahian, peperangan, pengkhianatan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Sesungguhnya cinta itu penuh misteri. Sahabatku yang terkasih, lentera embun pagi. Tidak ada ketekunan yang mengatakan umur. Beberapa seseorang boleh jatuh cinta. Tetapi yang terpenting adalah kematangan fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Itulah yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Karena itu, di waktu bahagia, pujilah Tuhan. Di waktu yang sulit, carilah Tuhan. Di waktu tenang, berkatilah kepada Tuhan. Di waktu menderita, percayalah kepada Tuhan. Setiap waktu bersyukur kepada Tuhan. Di waktu bimbang, ragu dan khawatir, tidak menyelapkan kesedihan hari esok yang penuh misteri, tetapi akan merampas sukacita hari ini. Itu sebabnya kata yang paling bijak saat sekarang ini itu adalah jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita dengan limpahnya dan terus menerus
menjadi sumber berkat hidup kita. Tetaplah bersukacita untuk melayani Tuhan dan sesama. Don't worry, be happy.